Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fathah Hidayat. Saya dari kelas karyawan manajemen dan di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Pendahuluannya agama Islam, agama yang kita anut dan dianut oleh ratusan juta kaum muslimin di seluruh dunia, merupakan way of life yang menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan di akhirat kelak. Ia mempunyai suatu sendi utama yang esensial berfungsi memberi petunjuk ke jalan yang sebaik-baiknya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 9. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Al-Quran memberi petunjuk dalam persoalan-persoalan akidah, syariah, dan akhlak. Dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsip mengenai persoalan-persoalan tersebut, Al-Quran menempuh sebagai cara guna mengantar manusia kepada kesempurnaan kemanusiaannya, antara lain dengan mengemukakan kisah faktual atau simbolik. Kitab suci Al-Quran tidak segan mengisahkan kelemahan manusiawi, namun itu digambarkannya dengan kalimat indah lagi sopan tanpa mengundang tepuk tangan atau membangkitkan potensi negatif, tetapi untuk menggarisbawahi akibat buruk kelemahan itu, atau menggambarkan saat kesadaran manusia menghadapi godaan nafsu dan syaitan. Keberadaan manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan di muka bumi ini mempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsinya. Sebagai khalifah di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengatur tentang kehidupan yang berkaitan dengan ibadah kepada Tuhan, tetapi Allah juga mengatur bagaimana manusia menjalankan perannya di atas muka bumi ini. Sebagai khalifah yang bertujuan untuk dapat keselamatan dunia dan akhirat. Dan makna khalifah dalam Al-Quran dan hadis. Kata khalifah dalam bentuk tunggal terulang 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih kepada memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Pengertian khalifah dalam ayat di atas menurut Ar-Razi yang dikutip oleh Umar Syihab ada 2. Yang pertama, Adam sebagai pengganti jin untuk menempati dunia setelah jin ditiadakan sebagai penghuni bumi terdahulu. Kedua, Adam adalah penguasa bumi sebagai pengganti Allah dan menegakkan hukum-hukumnya di atas bumi. Muhammad Bakir As-Sadar sebagaimana yang dikutip oleh Quraisy Syihab mengemukakan bahwa kekhalifahan yang terkandung dalam ayat di atas mempunyai 3 unsur yang sering terkait, ditambahkan unsur keempat yang berada di luar, namun dapat menentukan arti kekhalifahan dalam pandangan Al-Quran. Ketiga unsur tersebut yaitu, yang pertama, manusia yang dalam hal ini dinamai khalifah. Yang kedua, alam raya yang ditunjuk oleh ayat Al-Baqarah sebagai ard. Yang ketiga, hubungan antara manusia dan alam dan segala isinya termasuk manusia. Yang keempat, yang berada di luar digambarkan dengan kata ini ja'alanaka khalifat, yaitu yang memberi penugasan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, surah Asy-Syadd ayat 26. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah
penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Ayat yang lain juga menyebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 60. Dan kalau kami berkehendak, benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun-temurun khalifah. Yang dimaksud dalam ayat ini yaitu an-niyabah, yang berarti perwakilan. Nah, selain itu terdapat dua bentuk plural atau jamak yang digunakan oleh Al-Quran dalam kata khalifah, yaitu yang pertama kata khalaif yang terulang sebanyak 4 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 165. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makna dalam ayat di atas adalah jamak dari kata khalifah, yaitu sebagian di antara kamu mengganti sebagian lainnya dalam masalah kekhalifahan. Yunus ayat 14. Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti mereka di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. 7 ayat ini pertama ditujukan kepada Quraisy karena telah mewarisi pusaka kaum Ad dan Samud. Tetapi hal semacam ini bisa berlaku umum, dan itulah yang dialami dinasti Bani Abbas pada masa Harun ar-Rasyid, pada masa kekuasaan Islam di Spanyol, atau pada masa kekuasaan Turki sedang berada dalam puncak kemakmurannya dan sudah tentu lepas dari soal kekuasaan politik. Berlaku juga pada kaum muslimin dan yang bukan muslimin masa kita sekarang. Yunus ayat 73. Lalu mereka mendustakan Nuh, maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Fathir ayat 39. Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. Lafaz khalaif adalah bentuk jamak dari kata khalaif, yaitu dia mengganti sebagai di antara kalian dengan lain, yaitu generasi demi generasi. Kata khulafa terulang sebanyak 3 kali dalam Al-Quran. Ini terdapat dalam surat Ar-Raf ayat 69. Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu daripada kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Kata khulafa'a adalah bentuk jamak dari kata khalifah, yang pada mulanya berarti yang mengganti atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Al-A'raf ayat 74. Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Ad'an, dan memberikan tempat bagimu di bumi
Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanah yang datar, dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Mulanya berarti di belakang. Dari sini kata khalifah seringkali diartikan sebagai pengganti, karena yang menggantikan selalu berada atau datang di belakang sesudah yang digantikan. Dalam konsep Islam, manusia adalah khalifah, yang ini sebagai wakil, pengganti atau duta Tuhan di muka bumi. Dengan kedudukannya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, manusia akan diminta tanggung jawab di hadapannya tentang bagaimana ia melaksanakan tugas suci kekhalifahannya. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tanggung jawab itu, manusia dilengkapi dengan berbagai potensi seperti akal pikiran yang memberikan kemampuan bagi manusia berbuat demikian. Kata khalifah juga mengandung makna pengganti Nabi Muhammad SAW dalam fungsinya sebagai kepada negara, yaitu pengganti Nabi SAW dalam jabatan kepada pemerintah dalam Islam, baik urusan agama maupun dunia. Seperti yang telah disampaikan di atas, ayat-ayat yang berbicara tentang pengangkatan khalifah dalam Al-Quran ditujukan kepada Nabi Adam dan Nabi Daud. Khalifah pertama adalah manusia pertama, Adam, dan ketika itu belum ada masyarakat manusia. Berbeda dengan keadaan pada masa Nabi Daud. Beliau menjadi khalifah setelah berhasil membunuh Jalut. Sesungguhnya dunia manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah akan menjadikan kalian sebagai pemimpinnya. Maka Allah akan memperhatikan apa yang kalian lakukan. Ingat, takutlah pada dunia dan takutlah pada wanita. Hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda. Dan adapun alasan menjadikan manusia sebagai khalifah, manusia adalah makhluk sentral di planet ini. Selain menciptanya yang paling sempurna dan seimbang, makhluk-makhluk lain yang ada seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan diciptakan untuk kepentingannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hak pemakmuran dapat pengelola bumi beserta isinya diberikan kepada manusia sebagai konsekuensi logis atau kesediaan memangku amanah Allah. Dan tugas khalifah, agama Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki dua predikat, yaitu sebagai hamba Allah, Abdullah, dan sebagai wakil Allah, Khalifatullah. Di muka bumi sebagai hamba Allah, manusia adalah kecil dan tak memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, tugasnya hanya menyembah kepadanya dan berpasrah diri kepadanya. Tetapi sebagai Khalifatullah, manusia diberi fungsi sangat besar. Karena Allah Maha Besar, maka manusia sebagai wakilnya di muka bumi memiliki tanggung jawab dan otoritas yang sangat besar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.